2421. Aku sama sekali tidak peduli. Damar tersenyum dingin dan berkata, yang aku tahu, hari ini kamu akan mati di sini. Semua yang aku lakukan, Dewa Utama berkata, hanya demi melangkah ke Nirvana Realm, itu saja. Untuk alasan ini, meskipun semua orang di dunia ini dikubur bersamaku, semua akan sepadan. Kamu benar-benar bajingan. Damar menyeringai tajam. Benarkah? Dewa Utama berkata sambil tersenyum tipis. Di Nirvana Realm, langit dan bumi hidup berdampingan, dan itu adalah tujuan utama dari kultivasi kita. Damar, aku bisa merasakan bahwa kamu sangat dekat dengan Nirvana Realm ini, dan aku pun hanya selangkah lagi dari Nirvana Realm. Kita berdua akan memasuki Nirvana Realm bersama-sama, kan? Hei, lelaki tua bangka. Damar mengangkat pisaunya lagi dan berkata, mati kamu. Dia mengayunkan pedang itu lagi. Saat ini, Dewa Utama menarik napas dalam-dalam. Ujung bibirnya menunjukkan ekspresi dingin. Dia berkata, sulit untuk mengatakannya siapa yang akan hidup, dan siapa yang akan mati sebelum peperangan berakhir. Saat mengatakan itu, Dewa Utama berkata dengan penuh aura, jurus lonjakan kematian. Raut wajah Damar sontak berubah. Dia berkata, bagaimana kamu bisa mengeluarkan jurus lonjakan kematian? Aku akan memberitahumu saat kamu hampir mati nanti. Aura Dewa Utama mendadak meningkat drastis. Pupil mata Damar menyusut saat melihat aura Dewa Utama yang meningkat drastis. Tanpa ragu lagi, dia meraung dengan sekuat tenaga, jurus lonjakan kematian. Jurus lonjakan kematian terbuka lagi. Saat ini, bibir Dewa Utama membentuk sebuah senyuman. Kemudian, dia berkata, aku menang. Setelah mengatakan itu, dia menebas Damar dengan pedangnya, dan Damar buru-buru mengangkat pedang untuk menahan serangan itu. Detik berikutnya, Skywings membentang di punggung Dewa Utama, dan dia pun langsung terbang ke langit. Kamu mau kemana? Damar mengejarnya lagi. Kedua orang itu berkejaran dan melesat ke langit. Di atas langit, di Skygate, Ren berdiri di depan Stargate sambil terus menghempas semua orang yang keluar dari Stargate dari waktu ke waktu. Saat ini, dia melihat seseorang perlahan melayang keluar. Kamu masih hidup? Tanya Ren dengan wajah terkejut sambil menatap Paman Gafri yang melayang di bawah. Aku beruntung masih bisa hidup, ujar Paman Gafri. Apa yang ingin kamu lakukan? Ren menatapnya dan berkata, sepertinya kamu sudah menjadi anjing peliharaan Dewa Utama. Paman Gafri berkata sambil memegang dadanya, aku sedang terluka parah dan tidak bisa hidup lebih lama lagi. Sudah seharusnya kamu begitu, ujar Ren. Kamu adalah pecundang. Kamu memang seharusnya mati karena telah bekerja untuk Dewa Utama. Bagaimana kalau aku mengirimmu kembali ke sana saja? Ren, Paman Gafri berkata, kita sudah kenal selama bertahun-tahun. Kita berasal dari dunia yang sama. Aku ingin kembali ke kampung halamanku sebelum mati untuk melihat-lihat. Aku ingin mati di kampung halamanku. Itu saja. Kamu ingin melewati Stargate. Ren menatap Paman Gafri dengan takjub. Berikan aku kesempatan untuk melakukan itu. Paman Gafri berkata pelan, bisakah? Aku memohon padamu. Sialan kamu. Ren ragu sejenak, kemudian berkata, ya sudah, sana. Terima kasih banyak, jawab Paman Gafri. Dia pun menghilang di dalam Stargate. Ren bergegas kembali ke menara dan duduk di sana. Setelah duduk selama beberapa saat, dia merasa ada dua aura yang sangat kuat mendekat ke arahnya dengan cepat. Ren sangat terkejut. Dia berdiri dengan cepat dan berkata, mengapa kedua aura ini begitu kuat? Pada saat yang sama, seseorang dengan kacamata berbingkai hitam melayang keluar Stargate, dan sosok itu dengan cepat berubah menjadi sebuah aura dan berkumpul di bawah. Dia, Dalman si anjing itu. Ren terkejut. Dia bergegas menuju Stargate dan menatapnya sambil berseru, siapapun tidak boleh keluar. Pergi kamu. Saat ini, ada suara raungan dari bawah. Kemudian, aura pedang yang luar biasa menakutkan melesat dengan cepat ke arah Ren. Ren sangat terkejut dan buru-buru menghindar ke samping. Pedang itu langsung masuk ke dalam Stargate, seolah-olah tertelan oleh Stargate. Hentikan dia, teriak Damar dari belakang. Namun, terlambat. Sosok Ren menghilang di dalam Stargate, dan Damar segera menyusulnya. Saat ini, suara lembut dari dalam Stargate terdengar, Damar, sudah berakhir. Semua, sudah berakhir. Damar menggertakkan giginya. Dia mendesis dan buru-buru mengeluarkan pedangnya. Dia meraung,
jurus batu. Namun, tiba-tiba Damar merasakan rasa lemah luar biasa datang dari dalam tubuhnya. Jurus lonjakan kematian telah tiba. Cuy, Damar membuka mulut dan menyemburkan darah. Setelah 1 hari 1 malam bertarung dengan Dewa Utama, Damar terluka parah dan jurus lonjakan kematian telah berefek padanya. Kali ini, efek itu menyerang lagi. Ada 10 bola cahaya yang berputar-putar dengan kecepatan tinggi di dalam tubuhnya, tetapi Damar merasakan kelemahan tanpa henti. Di atas langit, 3 orang melayang ke arah itu. For berkata pelan, kurang 1 garis lagi. Ya, Farley berkata, kalau Damar menyusul, mungkin dia bisa membunuh Dalman dengan tebasan terakhir, tetapi Dalman memasuki Stargate. Anak ini sangat licik. Saat ini, Farley berhenti sejenak, lalu melanjutkan, anak ini seharusnya bisa melangkah ke Nirvana Realm sepenuhnya setelah ini. Namun, ranah Nirvana Realmnya agak berbeda dengan ranah kita. Menurut kalian, apakah Dalman bisa mencapai Nirvana Realm? Siapa tahu, wanita itu berkata, akan tetapi, dia sudah menembus tingkat peak. Pertarungan hidup dan mati seperti itu kemungkinan membuatnya menyadari sesuatu. Selain itu, orang itu juga sudah meninggalkan banyak kartu. Karakteristik simbiosis ini sangat luar biasa. Aku khawatir Dalman akan melanggar peraturan di Nirvana Realm saat dia memasukinya. Tidak ada pembantaian di ranah Nirvana Realm, ujar For. Aku akan pergi ke sana. Farley kali ini berkata, aku akan menghentikannya. Kalau begitu, serahkan sisi Damar ini padaku, ujar For sambil tersenyum. Aku juga ikut denganmu. Saat ini, wanita itu berkata, sebenarnya, sejak Stargate dikendalikan Dalman, sudah bertahun-tahun berlalu, aku sudah lama tidak melihat Gisda di langit. Aku kebetulan ingin pergi ke sana untuk melihatnya. Setelah itu, mereka bertiga langsung menuju ke Stargate. Damar memuntahkan darah beberapa kali. Dia menatap Ren di sebelahnya dan berkata, cepat, bawa aku ke Stargate. Tidak perlu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Damar. Kemudian, ada sosok yang muncul entah dari mana asalnya, dan berdiri di sebelah Damar dan Ren. Saat melihat pria di hadapannya, Damar tertegun sejenak, lalu berkata, Tetua For. Kamu terluka parah, ujar For sambil tersenyum. Apa maksudmu? Damar berkata sambil mengerutkan dahi, mengapa kamu ingin menghentikan kami? Dalman kemungkinan bisa memasuki Nirvana Realm. For tersenyum dan berkata, begitu memasuki Nirvana Realm, lepaskanlah semuanya. Kemudian, dia melanjutkan sambil tersenyum, seharusnya kamu bisa memasuki Nirvana Realm. Lepaskan, kamu mau aku merelakan semuanya, ujar Damar sambil menatap For dengan wajah redup. Masuk ke Nirvana Realm, dan langsung lepaskan semuanya. Lalu kejahatan yang dia lakukan semuanya akan dihapus. Dendam Hesperos masih belum Damar balaskan. Mengapa Damar harus melepaskannya? Nak, jangan cemas begitu. For mengerutkan dahi dan berkata, tubuhnya sedang sangat lemah. Kalau kamu mengejarnya sekarang, itu tidak akan ada gunanya. Bagaimana kalau kamu tetap di sini dan pahami masalahnya terlebih dulu? Damar merasa ragu, namun, dia akui bahwa ucapan For cukup masuk akal. Setelah memasuki Stargate, dia tidak tahu apakah dia akan terkirim ke tempat acak seperti sebelumnya. Saat ini, kekuatannya sudah terkuras habis. Meskipun dia memasuki Stargate, dia tidak punya kekuatan untuk membunuh Dewa Utama. Namun, Damar merasa sangat khawatir. Nirvana Realmnya sangat luas tidak terbatas. Kalau Dewa Utama melarikan diri dengan pesawat, bagaimana Damar biasa melacak jejaknya di Nirvana Realm yang luas itu? Bersambung 2422. Sama seperti di dunia ini, kekuasaan tidak berpengaruh padanya. Di dunia itu, kekuatan kekuasaan tidak berpengaruh pada Dewa Utama. Dia akan semakin kesulitan untuk mencari Dewa Utama. Intinya, saat ini, For tersenyum dan berkata, kalau dia tidak berhasil memasuki Nirvana Realm, kamu bisa membunuhnya. Kalau kamu memasuki Nirvana Realm, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Tapi bagaimana kalau dia melarikan diri? Damar menggertakkan giginya dengan kuat. Tidak sulit untuk melacaknya dengan kekuasaan karma di dunia kalian. For tersenyum dan berkata, Dewa Utama adalah pria yang cerdas. Dalam batas tertentu, cara dia yang ingin memasuki Nirvana Realm juga sangat menarik. Apa maksudmu? Tanya Damar. Saat ini, Ren yang berdiri tidak jauh darinya berkata, ada beberapa karakteristik simbiosis yang Dalman tinggalkan di dunia kalian.
Damar berkata dengan wajah kebingungan, apa maksudmu? Dia punya karakteristik simbiosis. Ren berkata, situasimu tidak terlalu ideal. Sebaiknya kamu kembali dan sembuhkan dirimu dulu. Damar menatap Stargate yang kosong, lalu dia menoleh ke Ren dan berkata, kamu tidak membohongiku, kan? Tidak, aku di sini untuk mencegah orang-orang dengan karakteristik itu datang. Ren berkata, jadi, kamu kembali saja, andalkan karakteristik di dunia kita. Tidak akan sulit untuk menemukannya. Baiklah, Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku percaya padamu kali ini. Ford tersenyum dan berkata, pahamilah dengan baik. Setelah kamu pulih dari lukamu, kamu seharusnya kamu bisa memasuki dunia ini. Aku akan menunggumu di sini. Setelah kamu pulih, aku akan ikut bersama kalian untuk melihat keadaan di sana. Damar mengangguk. Kemudian, dia menatap Ford lekat-lekat dan berkata, aku akan membunuhnya, baik dia memasuki Nirvana Realm atau tidak. Ford tersenyum dan berkata, mungkin kamu tidak akan berpikiran seperti itu lagi setelah memasuki Nirvana Realm. Dia tidak buru-buru menentang keinginan Damar. Ren menggendong Damar di punggungnya. Dia membentang sepasang Skywings. Sambil terbang, dia berkata, kemana? Kota Galanos. Daratan Artemisa, jawab Damar. Oke. Ren terbang menukik dengan Damar di punggungnya. Saat datang ke sini, Damar dan Dalman sudah mulai dalam keadaan lonjakan kematian. Mereka hanya membutuhkan waktu 10 menit lebih sedikit untuk tiba di tempat ini dari daratan Artemis. Namun, saat Ren membawa Dalman kembali, dia melewati 2 jam penuh. Di daratan Artemis, banyak sekali binatang buas yang tergeletak di tanah. Sekelompok orang juga sedang duduk di tempat itu. Riven tidak memedulikan tubuhnya yang belum sepenuhnya pulih. Dia tidak berhenti berjalan mondar-mandir. Lilia mengerutkan dahi. Sorot matanya terlihat sangat cemas. Beberapa saat kemudian, mereka melihat 2 sosok orang melayang di langit dan turun perlahan-lahan. Ren menatap lautan mayat di tanah dan hujan darah di langit. Dia berkata ketakutan, astaga, mengerikan sekali. Damar, karakteristik energi vitalitas langsung ditanamkan ke dalam tubuh Damar dengan cepat. Namun, saat ini, Lilia mendadak sadar bahwa karakteristik energi vitalitasnya tidak bisa dia tanamkan ke dalam tubuh Damar. Apa yang terjadi? Raut wajah Lilia berubah. Dia berkata, Damar, kamu. Kedua orang itu mendarat di tanah. Damar melihat ratu salju yang masih terjebak dalam putaran reinkarnasi. Dia mengerutkan dahi dan berkata, dia kenapa? Dia, Lilia mengembuskan napas pelan, lalu menjawab, dia pengkhianat. Damar tertegun mendengarnya. Riven dan Bizu berlari ke arahnya dan berkata, di mana Dewa Utama? Di mana Dalman? Apa kamu berhasil membunuhnya? Damar menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak bisa membunuhnya. Dia memasuki Stargate. Aku menduga bahwa dia pergi ke Nirvana Realm. Apa? Wajah Iman dan yang lainnya sontak berubah drastis. Aku menggunakan jurus lonjakan kematian, jadi tidak bisa langsung menyusulnya. Dia juga dengan anehnya menyerangku dengan jurus lonjakan kematian. Damar melanjutkan, aku rasa keadaan dia saat ini tidak lebih baik dariku. Setelah mengatakan itu, Damar menatap Iman dan rekan-rekannya, juga menatap Bizu dan yang lainnya, lalu berkata, kita harus mundur dulu. Setelah Damar mengatakan itu, semua orang sontak tertegun. Berbagai macam emosi mulai muncul di hati masing-masing orang. Damar menatap Kirin dan berkata, perang sudah berakhir. Bubarkan binatang-binatang buas itu. Ayo kita kembali ke kota Galanos dulu. Aku membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Lalu, Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, ada beberapa hal yang harus dipahami. Iman mengerutkan dahi dan berkata, tidak mungkin. Kamu barusan bilang, dia menggunakan jurus lonjakan kematian saat bertarung denganmu. Damar mengangguk dan berkata, iya. Kami berdua saling menggunakan jurus itu terhadap satu sama lain. Dia memasuki Stargate terlebih dulu. Saat aku sampai di tempat Stargate, kondisiku sudah sangat lemah. Mengapa bisa begitu? Iman berkata, jurus lonjakan kematian, meskipun ada banyak pelatihan untuk menstimulasi potensialnya, tetapi efeknya sama persis, dan tidak terlalu sedikit. Bagaimana? Ren tahu sesuatu. Kita kembali dulu ke kota Galanos. Ujar Damar. Setelah kita mendiskusikan masalah spesifik ini, kita harus kembali. Ucapan Damar membuat semua orang terdiam. Mereka harus pergi.
Bizu dan yang lainnya mengerutkan dahi. Semua terjadi begitu mendadak. Mereka mengira setelah semuanya selesai, Damar dan teman-temannya bisa tetap tinggal dan menyaksikan dunia ini membangun wilayah baru. Contohnya di daratan Oertir, di mana semua orang setara dan tidak ada peperangan. Mereka juga mengira bisa hidup bersama Damar untuk waktu yang lama, kemudian Damar baru pergi. Namun, sekarang Damar berkata bahwa mereka semua harus pergi. Benar, Dewa Utama adalah orang yang sangat berbahaya. Dia telah memasuki dunia Damar. Mereka tidak punya alasan untuk meminta Damar tinggal di sini. Sekarang berbeda dengan dulu. Dulu, mereka semua mengira bahwa mereka punya kesempatan untuk saling bertemu lagi. Namun sekarang, semua sangat berbeda. Mereka harus berpisah lagi dan melewati Stargate. Begitu Stargate dibuka dalam miliaran tahun, semuanya bisa terbunuh dalam tahun-tahun yang tidak ada habisnya itu. Hal yang menyenangkan, hal yang menggembirakan, akan cepat berlalu dan mudah hilang di antara ingatan-ingatan. Luka dan kebencian akan selalu terukir di lubuk jiwa terdalam. Setelah tahun-tahun yang tidak terhingga berlalu, mereka mungkin sudah lupa bagaimana rupa Damar, bahkan jika mereka mendirikan patung untuk Damar. Saat itu, tidak ada yang tahu apakah mereka semua masih hidup atau tidak. Jadi, ini adalah sebuah perpisahan selamanya. Setelah perang berakhir, mereka tidak punya waktu untuk menikmati kemenangan dalam pertarungan itu, dan malah harus merasakan kepahitan ini. Semua urutan saat ini dan masa depan masih belum ditentukan. Suara seruling terdengar dengan merdu. Semua binatang buas yang masih sehat mulai bergerak perlahan-lahan. Mereka menyeberangi pegunungan dan sungai-sungai untuk kembali ke tempat tinggal mereka dulu. Di wilayah perairan, darah larut dengan cepat dalam air samudera yang tidak terhingga. Binatang-binatang buas dari lautan dalam yang tidak terhitung jumlahnya kembali menyelam ke dalam laut. Seekor penyu raksasa memanjat keluar dari air. Dia membawa lempengan batu di punggungnya dan berjalan di atas tanah menuju kota Galanos. Di daratan Artemis, hujan darah masih turun dengan deras. Lilia juga masih menyembuhkan binatang-binatang buas yang terluka. Binatang-binatang buas itu berdiri bergantian, dan pergi terpisah. Tidak lama sebelumnya, beberapa pesawat berangkat satu persatu dari dekat daratan Artemis dan melesat ke arah kota Galanos. Di kota Galanos, kabar kemenangan mulai tersebar. Semua warga di kota Galanos dan sekitarnya bersorak-sorai, dan banyak warga yang berkumpul menuju istana binatang yang dulu ditinggali bangsa Orcs. Istana langit yang sudah mengendalikan daratan Magna selama bertahun-tahun telah hancur. Daratan Oertir akan berubah menjadi dunia di mana semua orang setara. Itu tentu merupakan kabar yang sangat bagus untuk sebagian besar orang. Kesetaraan adalah hal yang relatif. Meskipun orang-orang kuat kemungkinan masih akan menikmati lebih banyak sumber daya, selalu akan ada orang yang bertanggung jawab terhadap orang-orang lemah dan tertindas. Itu yakni, Night Watcher yang baru saja dibentuk. Seiring berjalannya waktu, mereka akan tumbuh semakin kuat, melindungi perdamaian di bagian timur daratan Magna. Bersambung 2423. Banyak sekali warga yang berlarian ke jalanan sambil bersorak-sorai. Di menara tempat Pavilion Spire berlokasi, semua orang duduk di dalam sebuah ruangan yang besar. Mereka semua sudah membersihkan diri masing-masing. Mereka duduk dengan rapi di meja bundar. Damar masih terlihat sangat lemah. Setelah beberapa lama, dia masih tidak berniat untuk memulihkan Qi-nya. 10 bola cahaya di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi seperti tata surya. Stargate yang tadinya terbuka, kini perlahan-lahan tertutup. Damar duduk di sebuah kursi. Dia menatap Ren dan berkata, "Bicaralah. Ceritakan semua yang kamu tahu tentang Dewa Utama." "Aduh," Ren berkata, "ceritanya sangat panjang. Aku pernah membahas tentang sebuah hal pada dua gadis itu." Ren melanjutkan, alasan mengapa Dalman memburu orang-orang dengan karakteristik unik. Asteria dan Hoshi yang duduk tidak jauh darinya mengangguk. Kemudian, Asteria berkata, "Tetua Ren pernah berkata bahwa Dewa Utama ingin karakteristik unik." "Benar," Ren berkata, "Dewa Utama adalah orang gila. Semua yang dia lakukan bertujuan untuk membuat dirinya mencapai Nirvana Realm, supaya dia bisa punya kehidupan abadi dan hidup dengan Nirvana Realm. Dia takut mati. Jadi, setiap tahun dia menggunakan darah orang-orang jenius untuk dialirkan ke dalam tubuhnya supaya dia bisa melanjutkan hidup. Meskipun umurnya masih panjang, dia sangat takut pada kematian." Kemudian, Ren menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan,
untuk mencapai ranah Nirvana Realm, dia sudah mencoba berbagai macam metode yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi. Dia mendengar sebuah ramalan, bahwa dia harus membunuh klan naga sebelum masuk ke dalam Nirvana Realm. Namun, saat itu klan naga sangat kuat. Jadi, dia memulai semua rencananya perlahan. Ren mengembuskan napas panjang setelah mengatakan itu. "Mengapa kamu bisa tahu sebanyak itu?" tanya Iman sambil mengerutkan dahi. "Aku menyuruhnya belajar selama miliaran waktu." Ren tersenyum masam, kemudian melanjutkan, "Dia melihat bahwa aku sangat kooperatif. Dia juga merasa bahwa aku tidak akan bisa lari dari tangannya seumur hidupku, jadi dia beberapa kali membahas beberapa hal itu. Dari beberapa kalimatnya, aku menghubungkan semuanya menjadi satu. Dia menerima ramalan bahwa dia akan membunuh seekor naga dan memasuki Nirvana Realm. Kebetulan, kesempatan itu datang dan Stargate ada dalam kendalinya. Dia mengirim Hesperos ke dunia kita dengan kekuatan Stargate. Itu terjadi saat Stargate terbuka miliaran tahun lalu." Ren berkata, dia diam-diam memperoleh dua kekuasaan, dan kemudian mengendalikan bintang agung secara diam-diam. Dia berteman dengan baik dengan beberapa kekuatan bintang agung, dan semuanya diatur olehnya untuk diam-diam melakukan pembunuhan. Dia berhasil di beberapa tempat. Kemudian, Ren berkata, rumor mengatakan bahwa dia bisa memasuki Nirvana Realm dengan mengumpulkan 12 kekuasaan. Dengan ramalan ini, dia menganggap klan naga sebagai sesuatu yang bermasalah untuknya, hingga peperangan antara Istana Langit dan klan naga pecah. Sayang sekali, Ren melanjutkan, setelah membunuh 2 ahli bela diri di klan naga, dia juga mengumpulkan 12 kekuasaan, tetapi, dia malah tidak berhasil memasuki ranah Nirvana Realm. Semua orang mendengarkannya dengan saksama. Kemudian, Ren berkata, kemudian, dia mengira bahwa dia harus membunuh karakteristik unik, tulang naga. Kebetulan, seorang pria bernama Radin dipilih oleh Stargate. Pria itu datang melalui Stargate. Saat Stargate terbuka, Dalman membunuh pria itu. Dia pun masuk ke dalam reruntuhan itu. Ren melanjutkan, namun, Dewa Utama tetap tidak berhasil memasuki dunia Nirvana Realm. Kemudian, dia mendengar bahwa syarat untuk memasuki ranah Nirvana Realm adalah dengan pergi dan kembali ke kedua dunia itu beberapa kali. Tapi, semuanya tidak berhasil. Ren berkata, dia menemukan sebuah cara. Tubuh karakteristik simbiosis. Ren menarik napas dalam-dalam. Karakteristik simbiosis? Tanya Lilia sambil mengerutkan dahinya. Ya, karakteristik simbiosis. Ren berkata, dia bilang bahwa dia harus memenuhi semua syarat. Kalau dia tidak berhasil, dia tidak akan bisa memasuki Nirvana Realm. Termasuk ramalan tentang memenggal naga sebelum memasuki Nirvana Realm dan semua hal. Jadi, sebelumnya dia mendatangi dunia kita dan menggunakan karakteristik simbiosisnya untuk menciptakan banyak tubuh karakteristik simbiosis. Karena terpisah oleh dua dunia, tubuh-tubuh karakteristik simbiosisnya tidak bisa berhubungan secara langsung dengannya, tetapi ada tubuh utama di sana. Ren berkata, Dewa Utama ingin membuat semua tubuh karakteristik unik menjadi karakteristik unik. Jadi, dia mempelajari cara untuk mengupas karakteristik unik. Saat waktunya tiba, dia memberikan semuanya pada tubuh-tubuh karakteristik simbiosisnya. Setelah tubuh-tubuh karakteristik simbiosisnya kembali padanya, kemampuan mereka akan menjadi miliknya. Idenya sangat gila, tetapi dia bisa melakukan apapun, termasuk mengorbankan semuanya demi ranah Nirvana Realm. Ren menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia sangat gila dalam melakukan eksperimen. Karakteristik simbiosis ini cocok dengan 3000 kekuasaan, dan kemungkinan lebih cocok daripada magis, gumam Lilia. Jadi, setelah dia melewati Nirvana Realm, tubuh-tubuh karakteristik simbiosis itu akan kembali padanya. Tanya Damar, tubuh karakteristik simbiosis, ucap Damar, aku hanya mendengar beberapa kalimat darinya. Pokoknya, berdasarkan pernyataannya, semua tubuh karakteristik simbiosis punya kesadaran diri masing-masing. Kalau mereka berada dalam dunia yang sama, mereka bisa berbagi tentang semua hal yang mereka lihat dan dengar. Begitu mereka kembali ke Dewa Utama, mereka bersatu sepenuhnya. Jadi, aku selalu menunggu saat perang berakhir. Aku menunggu tubuh-tubuh karakteristik simbiosisnya datang untuk menghentikan mereka. Tidak lama sebelumnya, Ren berkata, sebelum aku dilepaskan, kira-kira sebelum kalian datang ke dunia ini, dia berkata bahwa satu-satunya jarak antara dia dari Nirvana Realm hanya 1 langkah.
Perang hidup dan mati bisa membuatnya menyadari sesuatu. Kemudian, Ren menatap Damar dan berkata, "Jadi, aku selalu punya firasat bahwa kalian bisa hidup dengan aman." Mungkin dia sengaja melakukan itu. Dia ingin melatih kalian agar bisa menjadi batu loncatan baginya untuk memasuki Nirvana Realm. Namun, kemungkinan dia tidak mengira bahwa kalian akan memaksanya mundur seperti ini terlalu cepat, ujar Ren. Damar memijat dahinya. Untuk sesaat, dia merasa ada sesuatu yang bisa dihubungkan. Kacamata berbingkai hitam adalah simbol Hismir. Hismir berasal dari Big Jade. Dia adalah ahli bela diri tingkat dewa nomor 2 dari Big Jade. Waktunya juga bertepatan dengan setelah Stargate terbuka. Hismir memiliki anak dengan tulang naga. Sekarang, sepertinya itu bukan anaknya, tetapi merupakan sebuah batu loncatan agar dia bisa berkultivasi. Namun, dia ketakutan setengah mati saat itu. Setelah itu, Hismir mencari orang dengan tulang naga di seluruh dunia sampai dia bertemu dengan Damar yang saat sudah sukses. Jadi, mereka berdua bekerja sama. Jika dipikir-pikir, sebenarnya Hismir selalu membuat Damar merasa ada yang janggal. Saat Stargate dibuka sebelumnya, wajar jika dia memilih untuk memasuki Stargate. Namun, dia tidak datang. Mungkin dia merasa waktunya tidak cukup. Tentu saja, semua hal itu sepertinya hanya berdasarkan informasi Ren yang dia dapatkan dari pernyataan Dewa Utama. Kebenarannya tidak bisa diselidiki. Kalau dugaannya benar bahwa Dewa Utama berencana memasuki ranah Nirvana Realm-nya, itu agak mengerikan. Damar sudah memutuskan bahwa dia tidak akan meninggalkan Dewa Utama. Tidak peduli apakah dia sudah memasuki Nirvana Realm atau belum, Damar bertekad untuk membunuhnya. Setelah mendengar itu, Damar mengembuskan napas panjang dan berkata, "Tidak peduli apakah itu adalah rencana Dewa Utama atau apapun, selama dia masih hidup, aku tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi, sekarang dia telah memasuki dunia kami." Setelah mengatakan itu, Damar menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Awalnya aku berencana untuk tetap tinggal di daratan Magna untuk beberapa saat sampai tubuhku pulih, lalu aku akan memasuki Stargate. Tapi, aku tidak bisa diam saja setelah mendengar cerita Ren. Tidak apa-apa jika dia memasuki Nirvana Realm. Kalau dia memasuki Nirvana Realm dan tubuh-tubuh karakteristik simbiosisnya sangat memahami dunia kita, aku sangat khawatir dia akan melancarkan serangan ke bumi." Bersambung 2424. Ya, itulah yang paling Damar takuti. Menurut perkataan For, begitu memasuki Nirvana Realm, dia akan terlepas, hidup berdampingan dengan langit dan bumi, juga mengendalikan aturan awal. Dia tidak akan terikat aturan hukum alam semesta, ataupun terlibat dengan perselisihan dengan Nirvana Realm. Namun, bagaimana kalau Dewa Utama tidak memasuki Nirvana Realm? Damar tidak akan heran jika dia melakukan hal gila jika tidak berhasil memasuki Nirvana Realm. Orang ini menjadi agak gila demi bisa memasuki ranah Nirvana Realm. Damar tidak ingin membiarkan semuanya terus terjadi seperti ini. Sebaiknya kamu dirawat dulu sampai pulih, baru kembali lagi ke sana. Bizu mengerutkan dahi dan berkata, "Dalman ini terlalu aneh. Tubuhmu masih belum pulih sepenuhnya. Bagaimana kalau ada sesuatu terjadi setelah kamu kembali ke sana?" Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kembali ke sana memakan waktu banyak. Mungkin dalam perjalanan ke sana aku bisa pulih total. Sebelum pergi, kita tentu harus berpamitan dulu pada tetua Hesperos." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Riven dan berkata, "Dewa Utama sudah pergi ke dunia kami, dan 12 kekuasaan yang dia miliki saat ini seharusnya perlahan-lahan menyatu. Di dunia ini, kami adalah orang luar. Untuk selanjutnya, aku serahkan pada kalian." "Damar, aku..." Riven mengatupkan bibir, hendak membuka mulut untuk bicara. Namun tiba-tiba ada suara yang begitu damai dan bijak terdengar dari luar. "Damar, keluarlah dan mengobrol bersamaku." Suara itu terdengar sangat datar, seolah-olah datang dari luar kota. Raut wajah Damar berubah. Saat ini, di dalam ruangan, Bolva berkata dengan wajah heran, Ini adalah suara penyu ajaib." "Penyu ajaib?" Talia bertanya dengan wajah kebingungan, penyu yang membawa prasasti batu di punggungnya. "Dia bisa bicara." "Penyu ajaib," Bolva berkata, "dia adalah makhluk hidup paling ajaib di dunia ini. Dia bahkan lebih agung daripada binatang buas purba. Tentu saja dia bisa bicara." Raut wajah Damar berubah. Dia tidak menyangka penyu ajaib akan datang dan memanggilnya untuk mengobrol.
Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Lilia sejenak. Kemudian, dia berkata, "Karena penyu ajaib memanggilku, aku serahkan semuanya pada Pak Iman. Aku dan Lilia akan pergi dulu." Saat ini, kondisi Damar agak lemah, dan tidak ada tanda-tanda pemulihan kekuatan seperti sedia kala dalam tubuhnya. Lilia akan menemaninya pergi menemui penyu ajaib. "Baiklah," ujar Iman sambil mengangguk. Riven dan yang lainnya langsung berhenti bicara. Mereka merasa sangat tidak rela memikirkan Damar dan yang lainnya akan pergi sebentar lagi. Namun, mereka juga tahu bahwa tempat ini bukan kampung halaman Damar dan teman-temannya. Lilia dan Damar keluar dari ruang pertemuan, lalu langsung membentangkan Skywings-nya dan terbang ke arah aura penyu ajaib berasal di kejauhan. Di puncak gunung, seekor penyu ajaib yang membawa sebuah lempengan batu berdiri di puncak gunung. Dia mengulurkan lehernya dengan begitu panjang, seperti sedang menunggu sesuatu. For yang berpakaian serba putih duduk di punggungnya. Begitu melihat Damar datang, dia tersenyum tipis dan berkata, "Senang bertemu denganmu lagi." Damar menangkupkan kedua tangan di depannya. Dia lalu menatap penyu ajaib dan berkata, "Tetua penyu ajaib, ada apa memanggilku ke sini? Apa yang bisa aku bantu?" "Biar For yang mengatakannya padamu." Penyu ajaib nampaknya tidak sedang ingin bicara. Kepalanya terkulai malas. For tersenyum getir dan berkata, "Penyu tua ini sangat pemalas." Kemudian, dia menoleh ke arah Damar dan berkata, "Apa kamu tahu? Dulu, penyu ajaib selalu mengikutiku, dan kemudian dia pergi ke klan naga. Kali ini, dia ingin menemukanmu lagi. Apa kamu tahu kenapa?" Damar menggelengkan kepalanya dengan wajah takjub. "Penyu tua ini," For berkata sambil tersenyum, meskipun dia tidak berasal dari Nirvana Realm, umurnya sangat panjang. Dia adalah makhluk hidup pendamping yang lahir dalam kekacauan ketika alam semesta lahir, dan dia membawa lempengan batu sejak lahir. Damar mengerutkan dahi dan berkata, "Lalu, dia selalu bisa memilih orang-orang berbakat di dunia dengan akurat. Dulu, orang itu adalah aku." Kemudian, dia memilih salah satu anggota klan naga, karena dia merasa bahwa ahli bela diri Nirvana Realm selanjutnya kemungkinan lahir di klan naga. "Setelah itu, kamu," For tersenyum. "Jadi, tetua penyu ajaib datang untuk mengatakan ini padaku?" tanya Damar. "Tentu tidak." For menggelengkan kepala dan berkata, "Apa kamu tahu apa yang tercatat di lempengan batu ini?" Damar menggelengkan kepala, lalu menjawab, "Aku tidak mengerti tulisannya." For melangkah ke depan lempengan batu di punggung penyu ajaib. Dia menyentuh kata-kata di lempengan batu, lalu bergumam, "Ini adalah semua ahli bela diri yang telah memasuki ranah Nirvana Realm. Semua tulisan di atasnya menggunakan bahasa yang pertama kali mereka gunakan. Pada hal-hal tertentu, itu juga sejalan dengan asal-usul kita." Damar tertagun. Baik daratan makna, maupun alam semesta, besarnya tidak terhingga. Jadi, perbedaan antara bahasa dan tulisan yang digunakan sangat besar. Ada juga yang disebut sebagai bahasa alam semesta. Contohnya, Damar bisa menggunakan bahasa alam semesta untuk berkomunikasi dengan semua orang dari berbagai planet, tetapi bahasa ibunya tetap bahasa bumi. Jadi, For tersenyum dan berkata, "Sekarang sebenarnya kamu sudah memasuki Nirvana Realm. Asalkan Cimu pulih, kamu bisa memasuki Nirvana Realm. Selama beberapa waktu ke depan, kamu bisa memahami dengan saksama mengenai alam semesta, mengendalikan asal-muasalnya, dan mengendalikan semua hukum." For berkata, "Penyu tua ini juga merasa bahwa kamu sebenarnya sudah memasuki Nirvana Realm, jadi dia berharap kamu bisa menuliskan namamu dan sebuah kalimat pada ruang kosong di lempengan batu ini, termasuk tentang teknik bela dirimu. Kalau ada seseorang di masa depan yang bisa mempelajari sesuatu dari tulisanmu, itu akan menjadi kesempatan yang bagus untuk mereka." "Haruskah?" tanya Damar sambil mengerutkan dahi. "Aku tidak memaksa," ujar penyu ajaib yang selama ini tidak bicara. "Tapi, aku masih berharap kamu mau menuliskan beberapa patah kata." Karena penyu ajaib sudah bilang begitu, Damar tentu tidak bisa menolak. Kali ini, penyu laut telah melindungi area laut. Sebelumnya, penyu ajaib telah menyelamatkan Damar dalam pertempuran di pegunungan Lagiri. Damar tentu harus menghargainya. Setelah berpikir sejenak, Damar menarik napas dalam-dalam dan melepaskan pedang naga Azure dari punggungnya. Meskipun dia tidak mampu menggunakan Chi, tubuhnya masih sangat kuat. Menulis beberapa kata bukan masalah baginya. "Tulisan apapun boleh?" tanya Damar.
sahut For sambil tersenyum. Damar berjalan ke depan prasasti di punggung penyu ajaib. Setelah menemukan ruangan kosong, dia menuliskan namanya, Damar Ardiansyah, dengan pedangnya. Lilia, apakah ada yang ingin kamu tuliskan di sini? Tanya Damar. Lilia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau nanti aku bisa pergi ke Nirvana Realm, aku akan menuliskannya sendiri. Damar mengangguk. Lilia masih sangat muda, tetapi sudah memasuki Extreme Level Step 3. Masa depannya masih sangat panjang. Dia tentu punya harapan untuk bisa ke Nirvana Realm. Damar memiringkan kepalanya sambil berpikir sejenak. Kemudian, dia mulai menggerakkan pedangnya. Lempengan batu itu bergoyang. Kata demi kata mulai terbentuk di lempengan batu itu. Tidak lama kemudian, sebuah kalimat muncul di lempengan itu. Demi semua yang bernapas. Setelah mengukir kalimat itu, Damar tersenyum puas. For yang berdiri di sebelahnya melihat kalimat itu sambil tersenyum. Ini bahasa ibumu. Tulisannya sangat indah. Apa artinya? Demi semua yang bernapas, ujar Damar sambil tersenyum. For mengulangi kalimat itu dengan bergumam. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, apa kamu sudah siap untuk kembali? Apa aku boleh bertanya satu hal? Tanya Damar. Katakanlah, sahut For sambil mengangguk. Kalau, Damar melanjutkan, kalau Dewa Utama memasuki ranah Nirvana Realm, dan aku membunuhnya, apa yang akan terjadi? Bersambung, 2425. For tersenyum dan berkata, kalau dia memasuki Nirvana Realm, kamu tidak akan memilih untuk membunuhnya. Damar, meskipun sekarang kamu sudah Nirvana Realm, kamu masih belum memahaminya secara keseluruhan. Setelah kamu paham, kamu akan mengerti bahwa saat dia memasuki Nirvana Realm, kamu tidak bisa membunuhnya. Kalau begitu, bagaimana kalau aku memasuki Nirvana Realm, dan dia tidak? Apakah aku boleh membunuhnya? Tanya Damar. Boleh. For bertanya, tapi kamu ada harga yang harus kamu bayar. Tidak masalah. Damar berkata sambil merengut, pokoknya, aku akan membunuh Dalman. For tertawa dan berkata, kita bicarakan lagi setelah kamu mengerti. Nirvana Realm itu terpencil. Aku pergi dulu, ujar penyu ajaib. For melompat turun dari punggungnya. Kemudian, penyu ajaib meninggalkan puncak gunung perlahan-lahan. Dia, mau pergi kemana? Tanya Lilia. Pergi mencari yang dia pikirkan. Orang selanjutnya yang memiliki kesempatan untuk menjadi Nirvana Realm, jawab For sambil tersenyum. Wajah Lilia berubah heran. Dia berkata, kalau begitu, dia tidak pernah mencari Dewa Utama. Berarti Dewa Utama tidak berhak menjadi Nirvana Realm. Tidak. For menggelengkan kepala dan berkata, itu tidak bisa dihindari. Orang dengan bakat tertinggi belum tentu memiliki pencapaian tertinggi. Dewa Utama, termasuk orang yang sangat jenius. Dia mungkin bisa mengambil jalan lain seperti Damar, memiliki jalannya sendiri ke Nirvana Realm. Jika Damar berkata dengan mulut mencibir, dia bisa benar-benar memasuki Nirvana Realm dengan jalannya. Nanti, kalau orang lain tahu, dunia ini akan berakhir. Dunia punya hukumnya sendiri. For berkata, anak muda, pengalamanmu terlalu sedikit, dan obsesimu terlalu besar. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, aku sudah mengatakan yang harus aku katakan. Aku juga akan pergi ke sisi lain Stargate untuk melihat apakah Dalman sudah mencapai Nirvana Realm atau belum. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, For melambaikan tangan pada Damar, lalu mengangkat satu tangannya. Dalam sekejap dia menghilang dari hadapan Damar dan Lilia. Apakah itu kemampuan ranah Nirvana Realm? Tanya Lilia sambil mengerutkan dahi. Aku tidak tahu. Damar menggelengkan kepala dan berkata, meskipun dia berkata bahwa aku sudah mencapai Nirvana Realm, tubuhku masih belum pulih, dan aku sama sekali tidak merasakan apapun. Setelah itu, dia menggelengkan kepala dan berkata, ayo kita kembali. Saat ini di ruang pertemuan, Iman masih bicara. Sebenarnya, aku sudah membicarakan tentang kebiasaan dan hukum Night Watcher di dunia itu. Kalau kalian ingin membangun dunia seperti itu, aku tidak tahu. Bagaimanapun, 12 kekuasaan telah runtuh. Orang-orang akan berubah menjadi seperti apa demi kekuasaan dan hak mereka. Aku tidak tahu, mungkin kita hanya lewat saja di dunia ini. Kemudian, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tapi aku masih berharap bahwa tidak peduli kalian berubah menjadi seperti apa nantinya, kalian bisa meninggalkan sebuah tanah yang bersih untuk para Night Watcher dan tidak mengganggu mereka.
Bizu berkata, aku juga mendambakan dunia seperti itu. Aku akan melindungi organisasi Night Watcher di dunia ini. Meskipun saat ini masih lemah, Night Watcher akan tumbuh dengan kuat kelak, dan akan ada seorang Night Watcher kuat nomor 0. Seperti Damar, dia akan melindungi dunia ini. Saat ini, mereka melihat Damar masuk. Untuk apa penyu ajaib menemuimu? Tanya Thalia penasaran. Dia bilang aku sudah memasuki Nirvana Realm dan memintaku untuk mengukir beberapa kata di lempengan batu yang dia bawa, jawab Damar. Bolva berkata dengan takjub, kamu sudah menjadi ranah Nirvana Realm. Aku masih belum tahu. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuhku belum penuh sepenuhnya, dan aku tidak merasakan apapun. Raut wajah semua orang nampak kagum. Damar mengembuskan napas panjang. Semuanya, masih ada waktu untuk perpisahan. Masa depan dunia akan diserahkan pada kalian. Sebenarnya aku tidak bisa tenang mengingat Dalman pergi ke alam semesta kami. Jadi, kami harus pergi. Saat ini, Riven berdiri sambil meletakkan satu tangan di depan dadanya. Kemudian, dia berlutut dengan satu kaki di hadapan Damar. Apa yang kamu lakukan? Damar mengerutkan dahi dan berkata, cepat bangun. Kita adalah saudara sehidup semati, kamu. Dia tidak bisa menghentikan Riven karena chi-nya habis. Namun, Riven masih berlutut. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, itu hal yang berbeda. Tanpa kamu, pembalasan kami tidak mungkin terjadi. Tanpa kamu, aku akan terkurung di Pulau Iblis. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Bro, saat ini, Bizu dan yang lainnya juga berlutut di hadapan Damar. Mereka menatap Damar dan teman-temannya, memberikan penghormatan dengan hikmat. Damar mengerutkan dahi dan berkata, kalau kalian benar-benar ingin melakukan ini, aku akan pergi sekarang juga. Aku muak dengan rasa sungkan seperti ini. Claretta tersenyum. Dia berdiri dan berkata, bagaimana kalau kita melahirkan anak kita berdua saat kamu pergi? Biar dia menjadi Night Watcher nomor 0 kelak. Lilia menoleh padanya sambil mengangkat alis. Claretta tersenyum pahit dan berkata, aku bercanda. Jangan tegang begitu. Riven mengangguk dan berkata, kapan kalian akan pergi? Bizu dan yang lainnya juga menoleh pada Damar. Aku berencana untuk memberikan penghormatan dulu pada tetua Hesperos, lalu langsung pergi. Damar berkata, apa kalian mau kembali bersamaku? Damar menatap orang-orang yang datang bersamanya melalui Stargate. Elvio dan istrinya duduk di baris paling belakang. Mereka sudah lama datang ke sini. Dalam pertarungan ini, mereka juga berada dalam grup berjumlah 8.000 orang ahli bela diri tingkat dewa. Namun, mereka tidak sempat bertarung. Elvio menggelengkan kepalanya dan berkata, kami akan tetap tinggal di sini. Asteria dan Hoshi yang duduk bersebelahan menggelengkan kepala mereka bersama-sama dan berkata, aku juga akan tetap tinggal di sini. Kalau kembali ke sana, kami dibatasi hukum alam dan hanya bisa berjalan tanpa tujuan, tidak sestabil dunia ini. Kami berencana untuk pergi ke kota kecil dan menghabiskan sisa hidup kami dengan damai. Aku ingin memasuki ranah Nirvana Realm, aku mau ikut kalian saja. Kirin berkata pelan. Titan tersenyum dan berkata, dunia ini sangat tidak nyaman. Aku berencana untuk kembali dengan kalian. Sebagian besar ahli bela diri tingkat dewa memilih untuk tetap tinggal, sementara yang muda memilih untuk pergi. Akhirnya, Titan dan Kirin memutuskan untuk pergi ke dunia asal bersama Damar dan 5 orang lainnya. Setelah memutuskan, Damar menoleh pada Sarba dan berkata, Tetua, tolong antarkan kami ke kuburan Tetua Hesperos. Ayo, kita pergi bersama. Bizu berkata, sebelum pergi, aku akan mengantar kalian untuk terakhir kalinya. Damar menganggukkan kepala sambil menyahut, oke. Dia juga memiliki perasaan yang dalam pada Bizu dan yang lainnya. Kali ini mereka akan berpisah dan entah kapan bertemu kembali. Bisa akrab dengan satu sama lain juga merupakan hal yang bagus. Tentang hal lainnya, mari kita bicarakan lagi setelah kita kembali. Riven melanjutkan, Tetua Sarba, tolong bantuannya. Sarba menganggukkan kepala sambil menyahut, tidak masalah. Setelah itu, dia menggerakkan 5 jarinya sedikit, lalu ruang di depannya mulai berputar tanpa henti. Kemudian Damar dan yang lainnya melangkah ke depan. Setelah beberapa kali putaran berturut-turut, mereka sampai di sebuah tempat yang dipenuhi salju. Ini adalah makam Hesperos. Sarba menjelaskan, setelah perang di pegunungan Lagiri sebelumnya, mayatnya dibawa ke sini oleh Ratu Salju. Aku berteman baik dengan Hesperos,
jadi aku telah datang ke sini untuk memberikan penghormatan beberapa kali. Setelah berbicara sampai sini, Sarba menambahkan, ngomong-ngomong, apa rencana untuk menangani wanita itu? Sepertinya dia telah menjual informasi tentang kita kepada Dalman. Damar menghela napas, lalu berkata, Tetua Hesperos sepertinya memiliki perasaan padanya, jadi selamatkan saja nyawanya, anggap saja untuk membalas jasa Tetua Hesperos. Untuk yang lainnya terserah kalian saja. Setelah berkata begitu, dia menatap makam di hadapannya sambil berkata, aku ingin berbicara sendirian dengan Tetua Hesperos. Bersambung, 2426. Oke, yang lainnya menyahut sambil menganggukkan kepala. Setelah mereka semua melakukan penghormatan, mereka menjauh dari tempat ini. Lilia menepuk pundak Damar sambil berkata, kami menunggumu di luar. Damar mengangguk dan menyahut, oke. Setelah mereka berjalan menjauh, barulah Damar duduk di depan makam itu. Butiran salju yang besar melayang di sekitarnya, hingga tanah di sekelilingnya menjadi putih karena dipenuhi salju. Damar duduk di depan makam, dia menatap makam Hesperos, lalu dia berkata pada dirinya sendiri, Tetua, sekarang yang tersisa hanya tinggal membunuh dewa utama untuk memenuhi janjiku padamu. Dalman itu, Damar bergumam, demi mencapai level Nirvana Realm, dia membuat rencana untuk hidup abadi. For memberitahu padaku, begitu memasuki Nirvana Realm, aku tidak akan bisa membunuhnya. Ketika berbicara sampai sini, dia terkekeh, lalu melanjutkan, aku masih belum sepenuhnya memahami level itu, maka dari itu aku tidak tahu kenapa dia berkata seperti itu. Tapi, ini adalah janjiku padamu, dan orang ini juga pantas dihancurkan hingga berkeping-keping, berapapun harga yang harus aku bayar, aku akan menghancurkan dia. Di depan makam yang kosong itu tidak ada yang menjawab ucapannya. Damar duduk di depan makam sambil mengingat-ingat pertemuan pertamanya dengan Hesperos. Hesperos berada di atas sebuah kapal seorang diri, dia memancing di antara alam semesta yang begitu luas, dia berharap bisa menemukan seseorang yang dapat menyelamatkan kampung halamannya. Kampung halamanmu mungkin bisa menjadi lebih baik. Damar melanjutkan, namun, daratan makna terlalu besar. Aku tidak bisa membuat dunia ini menjadi seperti apa yang kamu inginkan sepenuhnya. Untuk selanjutnya, aku akan menyerahkannya kepada Bisu dan yang lainnya. Aku sudah membentuk sebuah organisasi Night Watcher, dan di masa depan, mungkin mereka bisa menjadi lebih kuat. Damar menambahkan, aku juga ingin kembali pulang. Dia berbicara sambil sedikit membungkuk memberi hormat. Nantinya, kita akan dipisahkan oleh dua dunia. Mungkin aku tidak bisa kembali datang mengunjungimu, tapi aku harap kamu bisa hidup dengan damai di alam lain, tanpa adanya peperangan dan kekacauan. Embusan angin mengeluarkan suara berdesir, seolah menanggapi ucapan Damar, namun setelah beberapa saat, suasana kembali hening. Damar terdiam lama sekali, kemudian dia berbalik badan dan melambaikan tangannya sambil berkata, selamat tinggal, Tetua Hesperos. Setelah itu, dia berjalan keluar. Semua orang sedang menunggunya di sana. Damar menyapukan pandangannya ke semua orang yang ada di sana, kemudian berkata, ayo, pergi. Setelah ruang itu bergerak beberapa kali, Damar dan rombongannya pun muncul di hadapan Stargate. Damar, tepat pada saat ini, Riven berjalan ke hadapan Damar, lalu dia memeluk Damar dan berkata, kalau suatu waktu Stargate kembali terbuka dan aku masih hidup, aku akan melewati Stargate untuk datang ke duniamu, lalu mencarimu dan minum arak bersamamu. Ide yang bagus. Damar menyahut, kalau masih ada kesempatan, aku juga akan kembali berkunjung ke dunia ini. Aku ingin melihat seperti apa dunia ini di masa depan. Satu demi satu dari mereka berpelukan dengan Damar. Kalau, Asteria memeluk Damar sambil berkata, kalau aku berumur panjang, ketika Stargate terbuka lagi, aku akan pulang. Kalau aku sudah mati, ketika Stargate terbuka lagi dan kamu datang ke sini, tolong bawa abu kremasiku dan taburkan di alam semesta kita. Hoshi menatap Damar sambil bergumam, kali ini kita benaran berpisah, dan mungkin kita tidak akan kembali bertemu untuk waktu yang lama. Aku harap setelah pertarunganmu dengan dewa utama ini, kamu bisa mendapatkan ketenangan. Hurai menatap Damar, rambutnya terurai di samping wajahnya, kemudian dia tersenyum tipis dan berpesan, nak, tolong jaga galaksi Haru untukku. Pada kedatanganmu selanjutnya, kalau aku masih hidup, bisakah kita memiliki anak bersama? Tanya Claretta sambil terkekeh. Selamat tinggal, Damar. Diiringi dengan ucapan-ucapan perpisahan,
Damar dan teman-temannya perlahan-lahan melompat masuk ke dalam Stargate. Setelah Damar dan teman-temannya memasuki Stargate, seolah menyadari hal itu, lalu perlahan-lahan mulai menutup. Bizu dan yang lainnya melayang di udara. Mereka memperhatikan Stargate yang perlahan-lahan menutup dengan perasaan sedih seolah telah kehilangan sesuatu. Mungkin, kita tidak akan bertemu dengan mereka lagi seumur hidup, gumam Hoshi yang berada di sebelahnya. Dibandingkan dengan yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang paling lama mengenal Damar. Saat ini, perasaan mereka berdua rasanya sangat rumit. Aku harap, Riven menoleh dan berkata, kita bisa menciptakan dunia yang mereka gambarkan. Setidaknya, daratan Lyons ada di tanganku, tempat ini akan menjadi dunia yang seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Aku berencana untuk kembali ke daratan Lyons. Ayo kita, kembali ke daratan Lord Shock, ajak Bizu. Damar dan teman-temannya masuk ke dalam Stargate. Muncul sebuah kekuatan yang menarik mereka, dibandingkan dengan saat pertama kali datang ke sini, peningkatan kekuatan semua orang jauh lebih besar. Ketika mereka melewati Stargate untuk pertama kalinya, mereka semua hanyalah ahli bela diri tingkat dewa bawah. Sedangkan sekarang, Kirin yang paling lemah saja memiliki kekuatan setingkat Extreme Level Master. Ini adalah kekuatan yang sangat menekan. Jadi, kali ini mereka tidak pingsan, mereka melihat situasi di dalam Stargate dengan jelas. Kekuatan Stargate menarik semua orang, dan terus menenggelamkan mereka. Dan di sekeliling mereka adalah dunia abu-abu, dunia yang tampaknya tidak memiliki kehidupan. Apakah ini reruntuhan? Titan menatap ke sekelilingnya, lalu bergumam, aku bahkan merasa sedikit tergoda untuk masuk dan melihat-lihat ke sana. Namun dia menyadari kalau orang-orang di sekitarnya, termasuk Kirin yang jelas-jelas ada di dekatnya sepertinya tidak bisa mendengar kata-katanya. Kekuatan Stargate itu menarik mereka, dan sepanjang jalan hanya ada keheningan. Setelah beberapa saat berlalu, semua orang merasa mengantuk. Seiring waktu berlalu, satu persatu dari mereka mulai tertidur lelap. Sedangkan Damar, sejak awal dia melompat masuk ke dalam Stargate, dia langsung diserang dengan rasa kantuk dan jatuh tertidur. Dia merasa dirinya berada di sebidang alam semesta. Alam semesta ini kelihatannya tidak terlalu besar, hanya ada 10 planet, dia berdiri di atas sebuah planet. Planet ini adalah planet yang tak berpenghuni. Matahari membakar permukaan daratan, tempat ini bagaikan dunia yang tidak ada kehidupan. Dia berbalik dan menoleh ke belakang, di belakangnya ada sebuah Stargate, Stargate terbuka lebar. Naga, tepat pada saat ini, terdengar sebuah suara yang memanggilnya. Begitu Damar berbalik, sedetik kemudian, seorang wanita yang memiliki sepasang sayap bercahaya di belakang punggungnya. Wanita itu perlahan-lahan terbang mendekat ke arah Damar, dia menatap Damar sambil tersenyum lebar dan berkata, terima kasih. Kalian bergabung menjadi satu. Damar bertanya dengan heran. Iya, kan, wanita menyahut, kami akhirnya menyatu. Jadi, haruskah aku memanggilmu Gisda? Tanya Damar. Ya, kamu bisa memanggilku dengan panggilan apapun yang kamu mau. Gadis bintang itu menjawab sambil tersenyum lebar. Ini di. Damar menatap ke sekelilingnya dan bertanya, apakah ini di dalam tubuhku? Dia merasa ini mirip sekali dengan titik-titik cahaya di dalam dantiannya. Benar, Gisda menyahut, kamu luar biasa hebat. Ada alam semesta yang terbentuk di dalam tubuhmu, akan tetapi, hanya ada satu alam semesta yang sangat primitif. Tidak, Damar menggeleng sambil berkata, tempat ini hanya di dalam dantianku saja, dan proses terbentuknya tidak dapat dijelaskan. Apakah ini alam semesta? Tentu saja, Gisda menjawab, nantinya di dalam dantianmu ini mungkin akan ada kehidupan, tapi ada juga kemungkinan ini alam semesta yang tidak ada kehidupan. Namun ini alam semesta yang luar biasa. Damar terdiam, dia selalu merasa ada sesuatu yang aneh, kemudian dia bertanya dengan ragu-ragu, ini artinya, alam semesta kami juga merupakan alam semesta yang ada di dalam tubuh seseorang. Aku tidak tahu, Gisda menyahut, aku hanya bisa merasakan keberadaan alam semesta. Kemudian, aku bisa menggunakan kekuatanku untuk menghubungkan mereka. Bersambung. 2427. Damar tercengang, dia berkata dengan takjub, jadi, apakah ada banyak alam semesta yang sama seperti alam semesta kami dan alam semesta tempat asal tetua Hesperos? Iya, Gisda bergumam, lagi pula masih ada yang lainnya, dan mereka semua dihubungkan dengan reruntuhan. Kepala Damar rasanya akan meledak. Hal-hal seperti ini benar-benar di luar batas pengetahuannya.
Namun dia juga tidak begitu tertarik untuk mencari tahu. Dia sendiri juga bukan seseorang yang sangat penasaran dan senang mengeksplorasi hal-hal seperti ini. Yang dia pikirkan hanyalah cara untuk menyelesaikan masalah bumi, kemudian kembali ke bumi, kembali ke rumahnya, menghabiskan waktu bersama keluarganya dengan tenang, bermain bersama, menonton drama di TV, menjalani kehidupan yang biasa dan sederhana. Dia telah pergi ke tempat yang sangat jauh demi hal ini, dan mengalami pertarungan yang tak terhitung banyaknya. Tapi sekarang, pertarungannya masih belum berakhir. Dalman, apakah dia sudah sampai di duniaku? Tanya Damar. Belum. Gisda menjawab, kalau dia lebih cepat darimu, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Kenapa? Tanya Damar. Seharusnya dia bisa memasuki Nirvana Realm dengan cara lain. Oh iya, kenapa orang-orang Nirvana Realm tidak bisa membunuh? Tanya Damar. Gisda mengerutkan dahinya, dia berpikir lama sekali, lalu kembali berkata, sepertinya ada hubungannya dengan aturannya, namun aku juga tidak tahu. Kamu juga sudah menjadi ahli bela diri Nirvana Realm, kamu pulihkan tubuhmu saja terlebih dahulu, setelah tubuhmu pulih, kamu juga akan tahu. Damar menganggukkan kepala, aku mau pergi. Saat ini, Gisda berkata, aku tidak bisa terlalu lama berada di sini, duniamu juga masih belum stabil. Ketika kamu kembali ke daratan Temis, kalau kamu datang ke Kutub Utara, kamu bisa menemukanku. Pada saat itu, aku bisa langsung mengantarkan kalian ke bumi dengan kecepatan paling cepat. Kamu sudah menjadi ahli bela diri Nirvana Realm, seharusnya kamu juga bisa melakukannya sendiri. Apa kamu bisa melakukan ini? Tanya Damar dengan heran. Tentu saja, Gisda berkata sambil tersenyum lebar, aku pergi, ya. Setelah berkata seperti itu, dia berubah menjadi titik-titik cahaya, lalu menghilang. Segera setelah itu, Damar menyadari bahwa Stargate di dalam tubuhnya juga perlahan-lahan mulai menutup. Setelah beberapa lama, kekuatan asli di dalam tubuhnya mulai pulih sedikit demi sedikit. Damar tiba-tiba bergerak, dan dalam waktu singkat, dia merasa seolah ada sesuatu yang berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, dia seperti kembali merasa dirinya seolah menjadi bagian dari aturan itu. Waktu 3 hari berlalu dengan lambat. Di atas gunung kekacauan di daratan Temis, Guntur bersembunyi di atas sebuah pesawat. Dia tertegun menatap pemandangan di depannya. Sebuah pesawat benar-benar menutupi pemandangan gunung kekacauan. Sialan, Guntur mengumpat. Bagaimana bisa begini? Hismir, orang itu membuatku merasa sedikit ketakutan. Stargate bergerak. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, Tetua Min Gemuen berseru. Ya, di dalam Stargate tiba-tiba ada seberkas cahaya yang melayang keluar. Segera setelah itu, sosok seseorang keluar dari dalamnya. Dia memakai sebuah kacamata hitam. Dia melihat ke arah orang-orang di sekelilingnya, lalu tersenyum tipis dan berkata, semuanya, ayo pulang. Seiring dengan terdengarnya suara itu, di puncak gunung kekacauan, tempat Stargate terbuka, orang yang tak terhitung banyaknya berubah menjadi titik cahaya abu-abu, kemudian masuk ke dalam tubuh Dewa Utama. Dewa Utama seketika langsung duduk bersila. Titik cahaya berwarna abu-abu yang tak terhitung banyaknya terus mengalir dan masuk ke tubuh Dewa Utama satu demi satu. Pada saat yang sama, ada seorang pria dan seorang wanita yang muncul dari dalam sana. Menarik, Farley tersenyum sambil berkata, menggunakan kekuatan karakteristik, pada saat berada di antara hidup dan mati, membuat jembatan penghubung di dalam tubuh yang menghubungkan dua alam semesta. Dalman ini memang orang yang luar biasa. Jadi begitu, wanita itu menyahut, kemungkinan besar dia sengaja membiarkan Damar hidup, dan sengaja melatih Damar agar memiliki kesempatan untuk membunuhnya, kemudian memaksa Damar hingga ke titik ini. Farley terdiam sejenak, kemudian menyahut, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini, namun cara ini harus dihindari, karena ini terlalu kejam. Ini diperbolehkan dalam aturan. Wanita itu menggeleng sambil melanjutkan, kita mendapat 2 orang teman yang masuk ke Nirvana Realm sekaligus, yang satu psikopat dan yang satu usianya sangat muda, suasananya akan menjadi lebih ramai. Setelah berkata seperti itu, dia melihat ke sekeliling, lalu berkata, kamu berjaga dulu di sini, begitu orang ini memasuki Nirvana Realm, jangan biarkan dia melakukan apapun yang kelewatan. Aku mau pergi dan melihat-lihat dunia ini, aku ingin melihat bintang yang memenuhi langit. Setelah itu, dia seketika menghilang dari tempatnya. Farley pun menunggu di sana. Namun, tiba-tiba dia mendongak dan mengangkat alisnya. Di atas,
Guntur sama sekali tidak menyadari kalau ada seseorang yang melihatnya dengan tatapan terkejut. Guntur tertegun menatap pemandangan di bawah, lalu berkata, "Sial, apa yang terjadi? Siapa orang-orang brengsek yang keluar dari dalam Stargate itu? Kenapa bisa ada orang yang sekuat ini?" Tetua Min Gemoen juga ikut tercengang. Ya, aura di tubuh Hismir itu benar-benar di luar bayangan mereka. "Sial," Guntur berseru, "jangan bilang kalau di dunia itu Damar bertarung dengan orang-orang seperti ini. Orang ini mungkin bisa membunuh kita hanya dengan sekali lirik." Tetua Min Gemoen menyahut, "Walaupun bakat Damar luar biasa, tetapi benar-benar mustahil dia bisa mencapai tingkat ini dalam waktu sekitar 10 tahun. Setelah itu, dia menghela napas panjang, lalu berkata, "Sial. Damar tidak mungkin mati ditebas di sana, kan? Kamu jangan bicara sembarangan." Guntur melotot padanya sambil berkata, "Kalau ketika Stargate terbuka kali ini Damar tidak kembali, kamu yang akan aku kutuk. Saat itu aku akan membunuhmu." Di bawah, Farley menatap Guntur dengan tatapan membara, lalu dia berseru, "Pergi dan lihatlah Nirvana Realm." Dari segi bakat, Guntur berada di posisi yang paling tinggi, tidak jauh berbeda dengan Damar. Pada titik tertentu, ketika sosok terakhir merubah menjadi titik cahaya berwarna abu-abu dan masuk ke dalam tubuh Dalman, perlahan-lahan dia membuka matanya, kemudian dia mengangkat tangan sambil berkata, "Jadi ini Nirvana Realm. Dan aku merupakan bagian darinya. Selamat datang di Nirvana Realm." Saat ini, sebuah suara yang dingin terdengar di telinganya. Dewa Utama menoleh menatap Farley, ekspresi wajahnya seketika berubah. Kemudian dia berkata, "Apa kamu juga ahli bela diri tingkat Nirvana Realm?" Farley menganggukkan kepala sambil menyahut, "Begini, seharusnya kamu tahu, setelah memasuki Nirvana Realm, kamu tidak bisa menyerang siapapun lagi." Dewa Utama tersenyum tipis dan berkata, "Itu hanya harga kecil yang harus dibayar." "Tidak, maksudku benaran tidak boleh menyerang siapapun," sahut Farley sambil tersenyum. "Kamu takut aku akan membunuh Damar?" tanya Dewa Utama. "Dia juga sudah masuk ke Nirvana Realm. Kamu tidak bisa membunuhnya," jawab Farley. Pupil mata Dewa Utama menyusut, kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, "Aku sudah menginginkan ini dan merencanakan bagaimana cara mencapainya seumur hidupku, tapi dia bisa mencapainya semudah itu. Dunia ini memang tidak pernah adil." Kemudian dia tersenyum tipis dan menyahut, "Aku pergi ke dunia Damar untuk melihat-lihat, aku ingin melihat dunia seperti apa yang membesarkannya." Setelah itu, dia tersenyum tipis dan menambahkan, "Seharusnya tidak masalah jika aku menyerang beberapa orang biasa, paling cuma dapat hukuman." "Apa yang ingin kau lakukan?" tanya Farley dengan kening yang berkerut dalam. "Damar hampir membunuhku, walaupun semua ini termasuk dalam rencanaku." Dewa Utama melanjutkan sambil tersenyum, "Tapi ketika aku mengingatnya, aku masih tetap merasa kesal sekali." Setelah itu, dia tersenyum santai dan berkata, "Damar masih sangat muda, orang tuanya seharusnya masih hidup." Setelah dia selesai berbicara, dalam sekejap dia menghilang di tempatnya. Bersambung 2428. Di sisi lain, setelah beberapa waktu, di dalam Stargate satu demi satu aura perlahan-lahan muncul. Yang pertama keluar adalah Kirin. Tepat pada saat ini, di dalam Stargate, satu demi satu sosok melayang keluar. Talia, Lilia, Iman, Wendy, Yani, dan juga Damar. Titan adalah yang orang terakhir yang keluar. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, kemudian tiba-tiba dia terbangun dengan napas yang terengah-engah, seolah sedang bermimpi. Dia masih belum sepenuhnya sadar, namun dia melihat sebuah pesawat mendekat dengan kecepatan tinggi, kemudian sebuah suara terdengar memanggil, "Nak." Segera setelah itu, seseorang yang tampak bersemangat turun dari langit, lalu langsung bergegas mendekat ke arahnya. Begitu melihat Guntur yang bergegas menghampirinya, pupil mata Titan juga menyusut, kegembiraan melintas di dalam matanya, lalu dia refleks berseru, "Ayah." Suara ini, teriakannya seolah berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Guntur turun dari atas langit, dia merentangkan kedua tangannya dan berlari turun, hendak memeluk Titan. Titan juga menunjukkan kebahagiaan dari dalam hatinya, dan dia langsung merentangkan kedua tangannya. Namun Guntur justru mengabaikan Titan, lalu langsung menghampiri Talia yang berada tak jauh darinya sambil berkata, "Talia, aku amat sangat merindukanmu. Lama sekali kita tidak bertemu, sini mendekat." Buff. Sebelum dia selesai bicara, Talia sudah melayangkan tendangannya,
dan pada saat yang sama Thalia berkata sambil cemberut, rindu boleh, tapi jangan menyentuhku. Guntur ditendang hingga terguling beberapa puluh meter jauhnya, namun dia tidak marah, dia bangkit berdiri dan menepuk pantatnya, lalu berlari mendekat ke arah Thalia dan yang lainnya dengan senyum cerah sambil berseru, akhirnya kalian kembali. Setelah berkata begitu, dia kembali menatap Titan dan berkata, anak baik, aku sangat senang dengan panggilanmu barusan, coba panggil lagi, aku ingin dengar. Saat ini Titan pun tersadar, wajahnya seketika memerah menahan malu, lalu dia menyahut, barusan aku salah panggil, kamu tidak mendengar apa-apa, jadi diamlah. Guntur cemberut, kemudian dia menatap Iman dan berkata, Pak Iman, kamu memiliki kekuatan yang sangat hebat, apakah tidak masalah untuk mempelajari Stargate? Oh iya, hari ini Hismir si sialan itu datang. Kalian tidak tahu ya, tidak lama setelah kalian pergi, Hismir memulai perang di 8 planet utama. Sepertinya dia telah mengumpulkan banyak kekuasaan. Hah, ekspresi wajah Lilia seketika berubah. Kemudian dia bertanya, bagaimana dengan bumi? Bumi, Guntur menjawab, dia juga memiliki rencana untuk bumi. Namun mungkin dia takut pada kita, jadi dia belum menyerang bumi. Tapi semua galaksi sudah dia provokasi untuk berperang, termasuk galaksi Haru. Setelah itu dia menoleh ke samping dan berkata, Damar, kamu belum mengatakan apapun sejak keluar dari sana, jangan berpura-pura kamu. Perhatian semua orang tertuju pada Guntur, saat ini mereka baru menyadari, setelah Damar keluar, Damar hanya berdiri di tempatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Guntur selesai berbicara, Damar duduk di tanah dengan kaki bersila. Damar, masih belum bangun, Thalia berseru terkejut, ya, saat ini sudah sekitar 3 atau 4 hari berlalu setelah mereka sampai. Jika sebelumnya Damar mengaktifkan jurus lonjakan kematian, seharusnya dia sudah pulih sekarang. Lilia buru-buru menyuntikkan energi vitalitas ke tubuh Damar. Namun, segera setelah itu, semua orang tercengang. Ketika aura energi vitalitas Lilia bergerak menuju tubuh Damar, aliran aura energi itu justru meluncur ke samping kanan dan kirinya secara otomatis. Tubuh Damar seolah menolak energi vitalitas Lilia. Guntur menatap pemandangan ini dengan mata membelalak terkejut. Ada apa dengan anak ini? Dia akan memasuki Nirvana Realm. Saat ini, sebuah suara terdengar tidak jauh dari tempat mereka. Kalian tunggu saja dengan tenang. Nyawanya tidak dalam bahaya, kok. Semua orang menoleh ke arah sumber suara tersebut. Pupil mata Thalia dan yang lainnya seketika menyusut. Kemudian Thalia berseru, Tetua adalah Tetua Farley. Ya, Farley menatap Thalia dan yang lainnya dengan heran, lalu berkata, sepertinya kalian semua sudah melihat catatan klan naga yang aku tinggalkan. Apakah Tetua sudah mencapai Nirvana Realm? Tanya Thalia. Farley menganggukkan kepala, wajahnya menunjukkan ekspresi dingin, namun dia menyahut dengan sabar, sudah. Guntur bertanya dengan bingung, apa itu Nirvana Realm? Yani menjelaskan, tingkat dewa dibagi menjadi dewa bawah, dewa tengah dan dewa atas. Selain itu, ada juga Extreme Level Step 1, Step 2, dan Step 3. Setelah itu barulah seseorang bisa mencapai Nirvana Realm. Thalia melirik Guntur dengan tatapan tidak suka, lalu berkata, apa yang kamu bicarakan dengannya? Sekarang dia hanyalah dewa bawah. Guntur bengong menatap orang-orang di depannya, kemudian dia teringat dengan aura dewa utama yang mengerikan barusan. Dia menelan ludah, lalu bertanya, kekuatan kalian sekarang sudah mencapai tingkat apa? Extreme Level Step 3. Thalia menjawab sambil tersenyum lebar. Kemudian dia menjentikkan jarinya, dan sebuah aura yang mengerikan langsung membuat Guntur tersentak nyeri. Dia benar-benar merasakan perbedaan yang begitu besar antara dirinya dengan Thalia dan yang lainnya. Kalian, sekarang sekuat ini? Tanya Guntur dengan mata terbelalak. Tentu saja, sahut Thalia. Apa saja yang kalian alami begitu kalian pergi ke sana? Guntur bertanya dengan wajah sedih. Aku tidak kesal, sama sekali tidak. Aku sudah bilang kalau aku ingin ikut, tapi Damar yang menyebalkan ini tidak mengizinkan aku untuk ikut pergi. Lalu kalian diam-diam bertambah kuat dan meninggalkan aku yang lemah di sini. Kalian benar-benar tidak manusiawi. Dia sangat iri. Dahulu, dalam hal kultivasi, dia tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan Damar dan teman-temannya. Dia tidak pernah berpikir dia kurang berbakat. Tapi sekarang, dia ditinggalkan oleh Thalia dan yang lainnya. Apa itu Dewa Tengah dan yang lainnya? Dia tidak pernah mendengarnya, apalagi mencapai level itu.
Ketika memikirkan hal ini, dia merasa sangat sedih. Tepat ketika mereka diliputi kegembiraan setelah berkumpul kembali, Damar tiba-tiba duduk bersila di tanah. Kekuatan asli di dalam tubuhnya sudah menyatu dengan sempurna. Dia merasa di dalam tubuhnya seolah terhubung sepenuhnya dengan alam semesta di dunia ini. Dia bisa mengendalikan semua aturan di dunia ini. Dia bisa membentuk dan menciptakan sesuatu, dan menjadi penguasa dunia ini. Dia bisa melakukan apapun sesuka hatinya dan bisa pergi kemanapun yang dia inginkan. Dia bisa mendapatkan apapun hanya dengan pikirannya. Semua hukum alam semesta, maupun aturan alam semesta, semua itu tidak bisa mengikatnya. Perasaan seperti ini sangat luar biasa. Namun, ketika dia melangkah ke level ini sepenuhnya, dalam hatinya Damar justru merasa sedih. Dia akhirnya tahu kenapa dikatakan kalau dia telah mencapai Nirvana Realm. Dia tidak bisa membunuh Dewa Utama, karena jika Dewa Utama telah memasuki Nirvana Realm, sama seperti dirinya kini, Dewa Utama bisa menemukannya dengan mudah, dan dia juga bisa melarikan diri dengan satu pikiran. Nirvana Realm. Dia telah mencapai Nirvana Realm, melampaui batas karakteristik, melampaui batas kekuasaan. Dia telah menjadi bagian dari alam semesta. Ketika berpikir sampai sini, dia merasakan kebencian yang amat sangat di dalam hatinya. Orang-orang seperti Dewa Utama ini sudah menyebabkan pembantaian yang tak terhitung banyaknya, serta menciptakan sebuah alam semesta yang hampir kacau. Namun, orang yang seperti ini juga berhasil mencapai Nirvana Realm, serta pikiran abadi. Apakah itu tidak apa-apa dengan semua yang dia lakukan di masa lalunya? Mengapa? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tewas itu? Suasana hati Damar tidak banyak berubah. Ketika dia melangkah ke Nirvana Realm, dia masih dirinya yang dulu. Dia merasa Dewa Utama masih harus membayar mahal atas perbuatannya, akan tetapi Dewa Utama berhasil memasuki Nirvana Realm. Bagaimana caranya dia membunuh Dewa Utama? Perlahan-lahan dia membuka matanya, di depan matanya dia melihat Guntur. Seharusnya ini menjadi reuni yang membahagiakan, tetapi dia justru tidak bisa tersenyum. Ada apa? Lilia bertanya, apa peningkatan kekuatanmu gagal? Damar menggelengkan kepala, bersambung. 2429. Wush. Tepat pada saat ini, sebuah sosok perlahan-lahan melayang keluar dari dalam Stargate. Orang itu adalah For, dan kemudian dia berkata, bagaimana? Apakah kau bisa merasakannya? Apakah kamu tahu, mengapa aku mengatakan setelah memasuki Nirvana Realm, maka semua dendam di masa lalu akan terhapus? Damar mendongak menatap For seraya menyahut, itu tidak bisa dihapus. Damar. Farley berkata, Nirvana Realm adalah suatu bagian dari aturan duniamu, dengan dunia yang sama seperti duniamu. Tidak peduli apakah kita mengikuti takdir atau melawan takdir, hasil akhirnya tetap akan seperti ini. Kita adalah bagian dari aturan. Kalau kita melanggar aturan ini, kita akan ditahan oleh aturan. Hukum alam itu wajar, walaupun kita berurusan dengan orang biasa, tetap akan mendapat sanksi yang besar, mungkin tertidur selama puluhan tahun atau bahkan lebih lama lagi. Kalau kamu ingin membunuh Dalman, kamu tidak akan diizinkan oleh alam semesta. Farley mengernyit dan melanjutkan, karena kamu sudah di sini dan daratan makna juga sudah masuk ke keadaan yang dapat dibilang cukup memuaskan. Jadi, ayo lepaskan saja semua ini. Aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Damar menggelengkan kepala dan melanjutkan, mana mungkin aku akan melepaskannya. Damar menarik napas dalam, bagaimana dengannya? Dia sudah memasuki Nirvana Realm. Dia bilang. Farley sedikit mengernyit, lalu melanjutkan kata-katanya. Dia bilang dia ingin mengunjungi dunia tempat tinggalmu. Dia bilang dia ingin mengetahui orang tua seperti apa yang melahirkan orang sepertimu. Pupil mata Damar seketika menyipit, jantungnya juga ikut berdegup kencang. Dia pun refleks berseru, apa? Yang kamu katakan, kultivasi orang tuamu seharusnya sudah sangat tinggi. Semakin kuat kultivasinya, konsekuensi yang dia terima juga akan semakin berat kalau dia ingin menyerang mereka. Farley menambahkan, tenang saja, dia tidak akan melakukan apapun pada orang tuamu. Orang tuaku, bahkan bukan ahli bela diri tingkat tinggi. Mata Damar menunjukkan ekspresi kesal. Ayo, pergi. Dalam hati Damar merasa sangat gugup, dan aliran kekuatan asli seketika membungkus Thalia dan yang lainnya. Setelah berkata begitu, dia teringat sesuatu. Dia mendongak menatap Farley dan For, lalu berkata, Tetua, apakah ada cara untuk menahan lawan di dalam Nirvana Realm? For menggelengkan kepala sambil menjawab, tidak ada. Aku pernah mendengar sebuah cara.
Farley menyahut, dulu ketika aku sedang berbicara dengan seorang tetua, dia mengatakan, kalau kamu memiliki kemampuan yang bisa menciptakan aturan yang melampaui aslinya, yang bukan merupakan aturan alam semesta, mungkin ada peluang untuk memenjarakan lawanmu. Ekspresi wajah Damar sedikit berubah, dia harus memedulikan kondisi orang tuanya, oleh sebab itu, saat ini dia pun tidak banyak berpikir. Kekuatan aslinya membungkus semua orang. Dalam sekejap mata, semua orang menyadari perubahan di hadapan mereka. Guntur memperhatikan keadaan sekitarnya, lalu bertanya, apa-apaan ini? Kekuatan teleportasimu sudah bisa bergerak sejauh ini. Gisda, antarkan kami pulang. Damar berteriak dengan kencang. Oke, naga. Sebuah suara yang manja terdengar. Segera setelah itu, di hadapan mereka, semburan cahaya bintang tiba-tiba bersinar. Cahaya bintang itu menyatu membentuk sebuah lorong. Dilihat sekilas, di ujung lorong itu ada sebuah planet berwarna biru yang melayang di hadapan mereka. Tempat ini, kampung halamanmu. Begitu mereka sampai, For tertegun dan bergumam, ternyata cukup mirip dengan istana langit. Damar tidak menjawab pertanyaannya, kekuatan aslinya membungkus semua orang, lalu langsung masuk ke dalam lorong tersebut. Kita juga pergi dan melihat-lihat, yuk. For menambahkan, kalau bisa, kita bujuk mereka agar tidak menyerang. Tiba-tiba Farley menghentikan langkahnya, dia terdiam sejenak, lalu berkata apakah kamu menyadari sesuatu? Hah? For bertanya dengan kening berkerut, sesuatu seperti apa? Kekuatan asli Damar sepertinya berbeda dengan kita. Farley berseru dengan sedikit tertegun. Hah? Ekspresi wajah For tampak sedikit berubah. Kemudian dia berkata, karena kamu berkata begitu, aku jadi merasakannya. Kekuatan asli yang kita gunakan sebenarnya dipinjam dari alam semesta, tapi kekuatan asli Damar sepertinya merupakan miliknya sendiri. Di tubuh Damar, ada alam semesta di dalamnya. Farley terdiam sejenak, lalu melanjutkan, dia adalah penguasa di dunia itu, mungkin saja dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh seorang Nirvana Realm, seperti misalnya, memasukkan seseorang itu ke dalam tubuhnya. Itu sepertinya terlalu dibuat-buat. For menggelengkan kepala, walaupun bukan dengan cara ini, sebenarnya mereka masih memiliki satu cara lainnya. Sahut Farley, ekspresi wajah For sedikit berubah, segera setelah itu, dia seolah teringat sesuatu, lalu berseru, maksudmu? Karakteristik reinkarnasi, ya, karakteristik reinkarnasi ekstrim, melawan yin dan yang, kembali dari kematian. Farley melanjutkan, karakteristik ini sebenarnya melanggar aturan alam semesta. Bumi. Sosok seseorang muncul di atas langit bumi, dia menatap planet biru yang ada di bawahnya, sudut bibirnya melengkungkan sebuah senyuman, kemudian dia berkata, Damar, kamu telah menghancurkan istana langitku, aku akan menganggap tempat ini sebagai istana langitku yang baru, aku rasa ini juga pilihan yang cukup bagus. Setelah itu, dia tersenyum tipis dan berkata, oh, ngomong-ngomong, kalau kamu pulang, kamu akan menemukan kedua orang tuamu dalam keadaan tak bernyawa, entah akan seperti apa ekspresi wajahmu nanti. Aku adalah orang yang sangat pendendam. Sambil berkata begitu, sekali lagi dia menghilang dari tempatnya. Ketika dia kembali muncul, sudah sampai di depan pintu rumah nomor 69 di Jalan Permata Timur. Villa ini sudah ada selama puluhan tahun, dan sudah menjadi sebuah villa tua. Namun sekarang teknologi bumi telah mengalami perkembangan yang sangat cepat, dan villa ini sudah beberapa kali direnovasi, ditambah dengan dekorasi baru, benar-benar seperti masih baru. Kompleks villa ini adalah kompleks villa paling mahal di bumi. Karena tidak banyak yang tahu kalau tempat ini adalah tempat tinggal Damar. Damar mungkin akan muncul di tempat ini, jadi meskipun harga yang harus dibayar sangat tinggi, tapi ada banyak orang yang datang ke tempat ini. Tentu saja, waktu akan menghapus semuanya. Selama puluhan tahun ini, Damar hampir tidak pernah muncul. Ada legenda yang menyebar di dunia ini, tetapi sangat sedikit sekali orang yang pernah melihat Damar. Sebagian besar orang sudah menganggap Damar sebagai sosok yang legendaris. Para anggota Night Watcher saat ini sudah menjadi mitos. Saat ini, di dalam villa, Theodore sedang bersandar di atas kursi yang ada di balkon. Matanya tertuju ke arah pantai yang tidak jauh dari villanya. Di pantai ada sekelompok wanita cantik yang mengenakan bikini. Di dalam villa itu ada seorang wanita tua dengan rambut beruban yang sedang berbaring di atas kursi goyang. Dia sedang memeluk seekor kucing di pelukannya sambil menonton televisi. Dia adalah neneknya Damar, kini dia sudah berusia 100 tahun lebih.
dan dengan munculnya kapsul tidur serta beberapa obat-obatan yang bagus, usianya dapat diperpanjang. Orang tua Damar sedang sibuk di dapur, dibandingkan dengan dulu, penampilan mereka tampaknya tidak banyak berubah. Alasan pertama adalah karena mereka berlatih bela diri. Sebagai orang tua Damar, bakat mereka berdua tidak terlalu buruk, dan sekarang kekuatan mereka juga sudah mencapai tingkat puncak. Seiring dengan meningkatnya kekuatan mereka, penuaan tubuh mereka juga mulai berubah menjadi sangat lambat. Sedangkan Theodore, sekarang dia telah mewarisi reputasi ayahnya dan menjadi Night Watcher Zero saat ini. Sekarang dia sudah berusia sekitar 30 tahunan, dan dia sudah mencapai tingkat Immortal Undying Flame. Dan mengenai Night Watcher yang sekarang, seiring dengan seni bela diri yang terus-menerus berkembang di bumi, Night Watcher juga terus bertambah kuat. Setelah mencapai tingkat Uncommon level, dia tidak masuk ke dalam Night Watcher yang memiliki nomor, jadi dapat dikatakan bahwa Theodore adalah master seni bela diri terkuat di bumi saat ini. Theodore melirik ke arah lain, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dia melihat ke bawah dengan alis terangkat. Dia melihat ke arah pintu vilanya, secara naluriah dia langsung berdiri, lalu bertanya dengan tatapan terkejut, "Kamu bukan penduduk asli bumi?" Seperti yang diharapkan dari anaknya Damar. Orang itu tersenyum simpul dan melanjutkan, "Ternyata kamu sangat waspada, bakatnya juga cukup hebat." Bersambung, 2430. Setelah itu, dia bergumam, "Apakah itu Nirvana Realm? Jika aku menginginkannya, aku bisa mengetahui semua yang ingin aku ketahui." Keluarga besar Damar ini sangat bahagia dan harmonis. Pantas saja dia ingin menciptakan dunia yang damai. Dalman kembali bergumam, "Sayangnya, aku sudah kesepian sejak kecil." Begitu melihat keluarga orang lain yang hidup dengan baik, seluruh tubuhku merasa tidak nyaman, benar-benar tidak nyaman. Kemudian dia berkata sambil tersenyum tipis, "Tolong kumpulkan semua anggota keluargamu, lalu ikut denganku." Theodore mencibir, "Apakah kamu tahu tempat apa ini? Beraninya kamu berkata seperti itu. Aku tahu ini adalah tempat tinggal Damar. Kamu adalah putra Damar, dan semua kerabat Damar tinggal di sini." Dewa Utama tersenyum santai, kemudian kembali berkata, "Oh, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Dalman, musuh ayahmu." Mata Theodore tampak bergetar. Dia tahu orang di depannya adalah orang yang luar biasa kuat. Dia tidak berani bersikap ceroboh dan langsung menggunakan jurus lonjakan kematian. Zing! Pada saat yang sama, di bawah, dalam sekejap Theo menggenggam sebuah pedang di tangannya dan menghunuskan membelah udara. Dewa Utama menghela napas. Segera setelah itu, dia mengangkat satu tangannya. Aliran kekuatan asli seketika membungkus sebuah villa, dan membuat villa itu menghilang dalam sekejap mata. Sebuah villa menghilang begitu saja, bagaikan sebuah trik sulap. Orang-orang yang melewati tempat ini terkejut karena tiba-tiba melihat pemandangan seperti ini. Di pantai, ada banyak sekali orang yang sedang duduk-duduk di pantai, di antaranya ada seorang wanita cantik dengan postur tubuh yang menawan. Dia sedang berbaring di pantai sambil mengenakan kacamata hitam. Dia tersenyum tipis sambil berkata, "Menarik sekali." Ekspresi semua orang di dunia ini tampak sangat damai, walaupun perkembangan seni bela diri di sini tidak begitu pesat, namun sangat cocok untuk menjalani kehidupan. Tidak ada yang lebih unggul antara yang kuat dan yang lemah. Dunia Damar ternyata sangat menarik. Seru wanita itu. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu, kemudian dia menoleh dan berkata dengan alis berkerut, "Benar saja, tidak ada satupun yang jujur dari orang-orang yang baru menginjakkan kaki di Nirvana Realm." Lagi pula setelah mereka memasuki Nirvana Realm, dendam mereka di masa lalu akan terhapus oleh waktu, apalagi yang harus dilakukan. Setelah itu, dia menghilang dari tempatnya. Tepat pada saat dia menghilang itu, tiba-tiba, di pantai ini, ruangan dalam sekejap mulai terdistorsi, cahaya bintang yang tak berujung muncul begitu saja di siang bolong. Tepat ketika semua orang diliputi perasaan terkejut, di dalam lorong yang terbentuk dari cahaya bintang ini, satu demi satu sosok mulai berjalan keluar dari dalam lorong cahaya tersebut. Di pantai, ada banyak sekali orang yang melihat pemandangan ini, dan mereka benar-benar tercengang. Apakah mataku buram? Aku sepertinya melihat Damar. Aku juga melihatnya. Tidak hanya dia, ada juga Thalia, Lilia, Guntur. Orang-orang ini semuanya adalah sosok yang legendaris. Orang itu, sepertinya dia adalah Iman, yang dulu pernah menjadi pemimpin Night Watcher negara H. Sial, Iman itu ternyata masih hidup. Namun,
Tepat saat Damar dan teman-temannya baru saja tiba di pantai tersebut dan membuat banyak orang membicarakan mereka, tiba-tiba Damar menghilang dari tempatnya, lalu muncul kembali. Kini dia sudah muncul di tempat villa yang hilang itu, dan pada saat yang sama dia memejamkan matanya, lalu berkata sambil menggertakkan gigi, "Dalman brengsek." Setelah itu, Damar menatap Lilia dan yang lainnya, lalu berkata, "Tunggu aku di sini, aku akan pergi mencarinya." "Bagaimana bisa seperti ini?" tanya Thalia sambil melihat tanah yang kosong itu. "Ini kemampuan orang yang sudah mencapai Nirvana Realm." Damar menjawab, "Level Nirvana Realm sudah sepenuhnya terlepas dari batas-batas manusia." Lilia menggertakkan gigi, lalu berkata, "Damar, kamu harus membawa mereka kembali." "Aku tahu." Damar mengangguk, lalu menatap Lilia dan menambahkan, "Sampai saat ini, jarak antara kita dengan kehidupan yang kita impikan hanya tinggal satu langkah lagi. Aku tidak akan membiarkan dia merebutnya dari tanganku. Bawa aku." Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. "Hah?" Damar menoleh dan melihat ke arah sumber suara. Wendy berdiri dengan tenang di sana, dia tersenyum simpul sambil menatap Damar dan berkata, "Bawa aku bersamamu. Aku bisa membantumu, aku akan membantumu membuat ruang yang terbebas dari aturan alam semesta." "Apa maksudnya?" tanya Thalia dan yang lainnya. "Bukankah mereka pernah mengatakannya sebelumnya? Kalau kita mau membunuh dewa utama yang sudah mencapai Nirvana Realm, kita harus membuat sebuah ruang yang tidak termasuk ke dalam aturan alam semesta. Dewa utama tidak akan bisa hilang dalam sekejap jika dia diletakkan di dalam ruang ini. Karakteristik reinkarnasiku bisa digunakan untuk membuat sebuah ruang yang seperti ini," jawab Wendy. Kening Damar mulai berkerut dalam. Ini adalah pertarungan tingkat Nirvana Realm. Apakah Wendy bisa membantunya? Ahli bela diri tingkat Nirvana Realm itu artinya tak tertandingi. "Percayalah padaku," Wendy melanjutkan, "aku bisa sangat membantu, bawalah aku ikut bersamamu." Damar berpikir sejenak, kemudian dia menatap ke arah Wendy, lalu berkata, "Kalau begitu, baiklah, aku akan membawamu." Setelah berkata begitu, dia berpesan kepada yang lainnya, "Tunggu aku kembali." Di bumi, saat ini satu demi satu pesawat bergerak dengan cepat menuju ke kota DH. Saat ini, teknologi bumi sudah sangat berkembang, video kemunculan Damar dan teman-temannya direkam dan kini tersebar luas di internet. Damar dan teman-temannya yang ada dalam legenda kembali muncul, otomatis ini menimbulkan sensasi. Tentu saja, bagi sebagian besar orang, ini adalah kabar bahagia. Misalnya bagi para Night Watcher, saat ini, semua orang dari 11.762 tim langsung pergi ke kota DH detik ini juga. Termasuk Hugo, termasuk Dewa Mabuk dan yang lainnya yang ada di sini, mereka semua bergegas menuju kota DH dengan gila-gilaan. Sudah 10 tahun lebih Damar dan teman-temannya pergi ke dunia di seberang Stargate, sudah lebih dari 10 tahun waktu berlalu. Selama beberapa tahun ini, mereka selalu merasa khawatir. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula tidak ada kabar sedikit pun dari orang-orang yang pergi ke sana. Saat ini, Damar dan yang lainnya telah kembali. Tentu saja mereka ingin langsung pergi untuk bertemu kembali dengan Damar dan yang lainnya. Di kutub utara bumi, di atas daratan bersalju, sosok seseorang dan sebuah villa muncul entah dari mana di daratan kutub utara. Di suatu tempat yang jauh dari daratan tersebut, ada beberapa bangunan. Tempat ini adalah milik Madan. Meskipun katanya teknologi bumi saat ini sudah berkembang sangat pesat, sebagian besar planet di dalam tata surya sudah berkembang dan ada sejumlah orang yang pindah ke sana. Tapi masih tidak ada yang bersedia untuk tinggal di kutub utara ini. Bagaimanapun juga, tempat ini terlalu dingin. Tetapi tidak untuk satu orang ini, yaitu Madan. Madan sudah sejak lama menetap di kutub utara. Selama bertahun-tahun ini dia juga selalu tinggal di tempat ini. Kekuatan Madan masih berada di tingkat Immortal Undying Flame. Pada waktu itu dia mengandalkan jarum keberuntungan untuk mencapai Immortal Undying Flame, dan jarum keberuntungan itu juga menarik hampir seluruh bakat seni bela dirinya, jadi sudah sangat sulit jika nanti dia ingin meningkatkan kemampuannya lagi. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu, dia berjalan keluar dalam rumahnya dan melihat ada sebuah villa yang entah dari mana asalnya muncul di udara tak jauh dari tempatnya. Selain itu, dia merasa sepertinya dia pernah melihat villa ini di suatu tempat. Seorang pria asing sedang melayang di udara. Dia terbang tanpa alat bantu. Dia berseru dengan kening berkerut. Zaman sekarang,
Terbang di udara bisa-bisa dilakukan dengan mengandalkan teknologi, tetapi setelah dilihat dengan teliti, dia menemukan ada yang tidak beres. Orang ini mengenakan pakaian biasa, namun pakaiannya agak aneh. Dia bukan penduduk bumi, tanya Madan. Raut wajahnya sedikit berubah, kemudian dia berteriak, Theodore. Dia melihat Theodore yang sedang menggenggam pedang. Dia seperti sedang berada di bawah kendali seseorang. Bersambung.